Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Apa Selamat kabar pagi, hari Bu. ini? Baik, Bu. Luar biasa. Baik, Bu. Iya, terima kasih. Ternyata anak-anak ibu saat ini masih semangat ya. Semangat, Bu. Semangat, Bu. Kita harus semangat, bagus. Nah, sebelum ibu memulai, ibu akan ajak dulu kalian semua untuk pemanasan sedikit. Karena kita sudah libur 2 minggu, maka untuk menyemangati kita, belajar dulu ya untuk bernyanyi. Nyanyinya seperti ini. Hanya sedikit saja ya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Oke, kita nyanyikan dulu bersama-sama. 1, 2, ya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Iya. Sudah semangat ya? Semangat, Ibu. Sudah, Bu. Anak-anak ibu, karena kita sudah semangat, maka kita akan awali pembelajaran kita hari ini. Yang sudah ibu tugasi untuk memimpin doa, mari silakan pimpinnya. Saya, Bu. Iya. Mari teman-teman, kita berdoa. Ambil sikap doa, dimulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sehat hari ini. Sekarang kami belajar. Berkati kami Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih untuk anak-anak ibu. Ibu akan lihat dulu kehadirannya. Coba dulu anak-anak ibu melihat temannya yang di sampingnya, kiri kanan, yang di belakangnya. Kira-kira ada enggak yang tidak hadir? Hadir semua kayaknya, Bu. Oh, Hadir semua, Bu. Ya, hadir, Bu. ibu suka yang seperti itu ya. Nah, supaya kita lebih enak belajarnya, coba dibaguskan dulu posisi duduknya. Yang perempuan apalagi ya, dirapatkan kakinya nak, supaya kelihatan keren. Yang laki-laki juga. Sudah ya? Sudah, Bu. Oke. Nah, ibu juga masih ingatkan yang satu ini. Karena kan ini pertemuan pertama kita dalam pembelajaran di kelas 5 ini. Karena beberapa minggu yang lalu kita libur, mungkin kita sudah lupa dengan teman kita. Atau tidak ingat lagi kebersamaan kita sewaktu di kelas 4. Maka coba dulu lihat teman-temannya dan saling menyapa dulu, saling bersalaman. Supaya lebih akrab seperti itu. Ayo nak dilakukan. Halo. Halo, selamat pagi, Ya. teman-teman. Pagi, Iya, teman-teman. Apa kabar? Iya, sudah lebih dekat kan? Jadi belajarnya pun Sudah, pasti Bu. lebih semangat, lebih akrab, dan bisa pasti konsentrasi nanti. Iya. Kalau begitu, Ibu akan tanyakan dulu satu hal kepada anak-anak Ibu. Kira-kira pernah tidak mendengarkan kata sederajat? Ayo, siapa yang pernah mendengarkan kata sederajat? Celsius, Pernah, Bu. Bu. Pernah? Pernah, Angkat Bu. tangannya Derajat dulu nak Celcius. yang pernah. Oh, Pak Remigius Martin. Hadir, Bu.
Pernah Oh, ya? pernah Bu Guru. Pernah, Bu. Bagus. Iya. Kira-kira apa artinya? Sederajat tuh sama dengan setara Bu Guru. Yes. Ada yang lain? Mul bisa Bu. Pak Mulyadi. Saya dulu pernah Dia belum jadi guru Bu. sakit, Bu. Pernah sakit lalu diukur begini itu derajat katanya Bu. Nah, Derajat mungkin Celcius. mengukur ya Bu. Derajat itu sama dengan mengukur kali ya Bu. Derajat mengukur. Ya. Masih ada satu lagi? Sederajat artinya sama, Ibu. Sama ya. Iya, betul ya. Baik, masih ada satu lagi pertanyaan. Kita kan ada yang berjenis kelamin laki-laki, ada yang berjenis kelamin perempuan. Kalau kita lihat dalam kesehariannya, adakah perbedaan pekerjaan laki-laki dan perempuan yang kalian saksikan dalam kehidupan sehari-hari? Ada, Bu. Beda, Bu. Laki-laki rambut pendek. Tapi aku pendek. Pekerjaannya ya nak, pekerjaannya ya. Ada Bu. Kerjaan. Kalau Ada, Bu. Laki-laki kalau cari bapak saya itu dia ke nafkah. kebun Bu. Bu, tukang dulu. laki-laki. Di rumah. Ya, Coba ibunya dulu di Mulyadi dulu rumah yang masak, menjawab. Bu. Nak Mulyadi dulu Merawat yang anak, menjawab. Bu. Nah, kalau bapak saya itu ke kebun dia Bu pekerjaannya. Nah, ibu saya di rumah memasak, baru dia mengantar makanan ke kebun. Itu yang saya lihat sehari-hari Bu di rumah. Iya, bagus ya. Satu lagi. Ada yang Bapak bisa saya menjawab? tukang, Bu. Tukang, Bu. Tukang. Tukang rumah. Tukang rumah. Bu Guru, bapakku juga pandai masak Bu Guru. Oh, bagus ya. Iya. Berarti anak-anak ibu semua sudah tahu dan bisa melihat kesehariannya ya. Baik. Nah, semua jawaban yang disampaikan itu adalah bagus. Ya, bagus ya. Sekarang kita akan lihat apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuannya adalah supaya peserta didik mampu memahami lawan jenis sebagai partner yang dianugerahkan Allah untuk saling melengkapi, mampu bersyukur atas lawan jenis sebagai partner, mampu bersikap santun terhadap lawan jenis, dan saling menghormati lawan jenis sebagai anugerah Allah. Inilah yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Lalu materi kita adalah perempuan dan laki-laki diciptakan sederajat. Perempuan dan laki-laki diciptakan sederajat. Anak-anak semuanya, Ibu akan dulu untuk melihat gambar. Dilihat dan diamati ya. Coba diperhatikan dengan baik gambar yang ada. Oh, cantik Gambar kali, Bu. satu. Iya, iya nak. Kakak itu Sama pandai Artis ya, seperti- suka. Guru. Ada artis di situ, Guru. Iya, sama Yang seperti mana? kita kan, cantik-cantikan dan ganteng. Coba Kayak disimak ya Ruben nak, Bubu. gambar satu. Coba kira-kira Supir, apa? Bu. Artis, Bu. Cantik kali supirnya. Cantik, Bu. Nah itu dia kelebihan kita kan. Gambar dua. Coba. Pelit Lihat saja nak, poluan. nggak usah terburu-buru melihat ya. Polisi Bu. wanita Bu. Saya pingin jadi polwan, Bu. Bagus ya. Harus punya cita-cita kita. Gambar tiga. Nah, Tutup kayak mama saya, Yang Bu. apa, Bu? Tukang rumah kali, Bu. ya sambil diperhatikan ya nak. Itu Lalu tukang gambar gosok-gosok empat. kayaknya Bu. Kayak sedang jemur ya Bu. Jemur apa? Gosok-gosok Gambar kayaknya Bu. empat. Ini sering di TV ya, Bu, orang itu. Gambar lima. Ya, Oh, cowoknya, Bu. keren kan? Harus seperti itu.
Laki nyapu. Rajin kali. Sudah bisa dilihat semua kan? Dan sudah tahu apa yang dilakukan oleh orang yang ada di masing-masing gambar. Sudah, Ibu. Sudah ya? Iya. Nah, sekarang dari apa yang anak-anak lihat berdasarkan gambar ini, coba dulu ambil buku tulisnya sama pulpennya. Ya, Bu. Tidak lupa Saya bawa lupa pulpen. bawa pulpen, Bu. Ih, Mulai ada Itulah bawa pulpen 2 Erni, kan? Bu. Pinjam. ya, Lupa. dipinjamkan dulu dari temannya. Dipinjamkan dulu ya. Siapa yang punya 2 pensil atau pulpen, mari dipinjamkan dulu kepada kawannya yang tidak punya. Ayo. Saya ada, Bu. Sering Erni itu lupa, Bu. Terima kasih, Natalia. Ya, Erni. Nah, sekarang disusun dulu, ya, dibuat dulu pertanyaan. Setiap orang harus punya ya. Setiap orang harus menyusun pertanyaan minimal 1, ya. Minimal 1 dari gambar yang sudah kalian amati. Dari gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4, sampai ke gambar 5. Ayo. Soalnya boleh berbentuk uraian ya, Nak. Atau isian boleh. Biasanya anak-anak ibu ini pintar-pintarnya semua. Pak Nak Mulyadi, Ya, Bu. Remigius. Bagaimana, sehat Remigius? Sehat, Bu. Bagus ya. Sarapan tadi kan? Udah 2 piring, Bu. Oh iya. Banyak. Harus buat makan. Ya, masa pertumbuhan, Bu, Guru. Karena di Buat sekolah makan itu ya, Bu. kan mengeluarkan energi. Iya, Bu. Apa yang mau dibuat tadi, Bu? Tolong diulang. Pertanyaan ya. Dari gambar 1 sampai ke 5, disusun dulu pertanyaan. 1 atau 2? Susun. Oh iya, Bu, ya. Saya udah, Bu. Yang sudah siap? Gambar 1. Iya, bagus duduknya ya, Nak. Kalau sudah siap ya, kita tunggu dulu teman kita yang belum siap. Harus 15 menit nanti, lihat dulu aku. Iya. Sudah selesai semua ya? Sudah, Bu. Iya, bagus. Nah, sekarang Kantung di dompet. soal yang kalian buat itu kita akan jawab dalam bentuk kelompok ya. Kita diskusikan itu, maka ayo kita bentuk kelompok. Satu kelompok terdiri dari 2 orang. Ayo dicari temannya yang berdekatan saja. Tidak usah yang jauh-jauh ya. Yang di sampingnya saja menjadi teman sekelompoknya. Boleh enggak pilih teman yang perempuan, Bu? Satu kelompok. Boleh, Nah, boleh ya. saya pilih Natalia, teman saya, Bu. Oh, Remi boleh. itu Ya, boleh kan? perempuan, jadi dicarinya, Bu Guru. Sekampung dia, Bu. Oke. Nah, silakan anak-anak Ibu untuk membahas ya, membahas tadi pertanyaan yang sudah disusun itu dibicarakan lah ya, dibicarakan di kelompok. Artinya yang namanya diskusi itu berarti menjawab bersama ya, bukan menjawab sendiri-sendiri. Mengerti ya, Nak? Iya, Bu Guru. Ya. Ayo dijawab bersama-sama dan tetap cool ya. Kalau menjawabnya itu harus kompak. Ayat 31. Misalnya bisa sambil cerita ya kan, ayah saya kerjanya begini.
amat Bu baik. saya Nampak, kerjanya Pak. begini gitu. Apa ya jawabannya ya? Tak Apa nampak ya, Bu? tuh. Akan ditutup Bu, waktunya Bu. Harus begini baru nampak. Nah, Blasius sudah siap? Belum, Bu. Tak paham. Tak paham. Apanya yang Iya. tidak yang tidak paham, Nak? Ngapa ada ibu-ibu itu jadi sopir? Pandai kah dia? Inilah kehebatan perempuan sekarang, Bapak. Nah, Ya Bu, kok ada yang bapak-bapak ngasuh Bu? Ya, Nak Blasius tidak pernah melihat bapaknya mengasuh anak? Gendong dek adik tuh, Pak. Itu Mul yang tanya, Bu. Nggak pernah Bu. Bapak saya nggak pernah ngasuh Bu. Selalu ke kebun. Iya, sudah selesai ya? Sudah selesai menjawab ya? Nah, Bu. sudah Ibu. Sudah ya, bagus ya. Nah, sekarang kelompok 1. Kelompok 1, coba tunjuk tangan. Saya Bu Guru. Saya Bu. Iya. 1 orang perwakilan untuk membacakan ya, mempresentasikan jawaban yang sudah didiskusikan dalam kelompok. Ayo. Nak Remigius dulu, bacakan soalnya, lalu dibacakan jawabannya. Oke, baik. Makasih Bu Guru. Saya tertarik dengan gambar nomor 2, Bu Guru. Saya lihat ada seragam menarik itu. Jadi, saya buat pertanyaan begini untuk gambar nomor 2. Gambar nomor 2 adalah profesi sebagai apa? Nah, jadi dilihat dari seragamnya, Bu Guru. Saya tahu tuh, Bu Guru. Jadi nomor 2 itu gambar orang yang berprofesi sebagai polisi wanita. Ya. Kemudian yang berikutnya saya hanya pilih 2 ya, Bu Guru ya. Nah, gambar nomor 5, Bu Guru. Nah, gambar nomor 5, laki-laki juga dapat Mengerti Bu? mengerjakan pekerjaan titik-titik. Nah, jadi sebenarnya laki-laki itu ada yang ke kebun saja, Bu. Ternyata saya lihat gambar itu, oh laki-laki juga bisa mengerjakan pekerjaan ibu-ibu. Jadi laki-laki dapat mengerjakan pekerjaannya perempuan, Bu Guru. Ya, itu jawaban saya, Bu Guru. Terima kasih, Bu Guru. Ya, terima kasih untuk kelompok 1 ya. Sekarang kita lanjut ke kelompok 2. 1 orang juga sama seperti kelompok 1. Ayo, Nak, silakan dari kelompok 2. Saya Bu. Iya, Nak Mulyadi. Tadi kelompok kami bertanya begini Bu. Lihat bapak-bapak yang gendong bayi. Sehingga kami menjawab begini. Ternyata bapak-bapak juga bisa mengasuh. Itu Bu. Iya, Kemudian yang gambar yang baju kuning Bu. Kami bertanya, apakah semua pekerjaan boleh atau bisa dilakukan oleh laki-laki dan perempuan? Dan dari gambar itu kami menjawab bahwa semua pekerjaan bisa dilakukan baik laki-laki maupun perempuan. Itu Bu. terima kasih untuk kelompok 2. Kelompok 3 bagaimana? Bagaimana kelompok 3? Sepertinya masih mengerjakan kelompok 3 ya. Baiklah. Kelompok 1 sama kelompok 2 sangat bagus ya. Mereka sudah bekerja dengan baik, kerjasamanya sudah baik. Maka untuk itu kita berikan dulu aplaus untuk mereka. Tepuk tangan dulu kita untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Terima kasih, Bu Guru. Iya. Baik. Anak-anak Ibu
Ibu sangat senang melihat usaha kalian pada pagi hari ini. Ibu melihat semuanya sangat antusias ya, sangat baik mengikuti dari awal. Dari apa tadi yang kita lihat melalui gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4 sampai gambar 5, kalian sudah bisa memberikan jawabannya dengan tepat. Di masyarakat ya, kita sering mendengar bahwa perempuan lebih dibatasi dalam bersikap, bertingkah laku, bahkan dalam bercita-cita. Anak perempuan itu sering dilarang untuk keluar rumah. Mereka hanya bisa disuruh untuk mengepel, mengurus anak, menyapu. Ya, itulah pekerjaan yang diberikan kepada perempuan. Itu menurut pandangan masyarakat. Sedangkan laki-laki sangat jauh bedanya. Mereka diberikan peluang untuk mengerjakan hal-hal di luar yang dikerjakan oleh perempuan itu. Bisa kita katakan seperti ini, nak. Pekerjaan yang dipercayakan kepada laki-laki itu adalah pekerjaan yang lebih terhormat. Kalau kita bisa memandang seperti itu ya. Perempuan tidak diharuskan untuk sekolah tinggi. Karena apa? Ya, karena memang masyarakat itu berpandangan pada akhirnya nanti perempuan itu akan menikah. Dan setelah menikah akan menjadi ibu rumah tangga. Dan tugasnya juga mengurus rumah tangganya, mengurus anak-anaknya, seperti itu. Menyapu, mengepel, belanja untuk keperluan rumah tangga. Itu pandangan masyarakat terhadap perempuan. Namun kalau untuk bagi laki-laki sangat diberikan kesempatan yang lebih luas ya untuk menempuh cita-citanya. Sehingga orang tua sungguh-sungguh mempersiapkan segalanya untuk kebutuhan anak laki-lakinya. Untuk biaya pendidikannya, mencari universitas yang menurut mereka cocok untuk anaknya ini, sesuai dengan kemampuan mereka. Itu untuk pandangan masyarakat. Namun berbeda ya, berbeda bagi Tuhan. Kita lihat, Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan ya. Laki-laki dan perempuan itu diciptakan Tuhan. Namun memiliki perbedaan ya. Memang ada perbedaan laki-laki dan perempuan itu secara kodrati. Itu sudah menjadi rahasia Tuhan. Alasan Tuhan menciptakan laki-laki itu dan perempuan. Nah, apa tujuan Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan itu berbeda? Ya, supaya mereka dapat bekerja sama, dapat saling melengkapi, dapat saling menolong. Pada zaman sekarang ini, pekerjaan dan profesi sudah terbuka lebar, baik kepada laki-laki maupun kepada perempuan. Ya, seperti yang kita lihat tadi pada gambar, ya. Tadi anak-anak ibu bertanya, loh, apa yang dilakukan perempuan yang digambar 1 itu kan? Ini perempuan cantik ini sedang menggeluti profesinya sebagai sopir truk. Ya, sopir truk.
dia melakukan itu? Karena dia memiliki kemampuan ke sana. Ya. Dengan alasan-alasan tertentu dia melakukan ini. Tapi bukan berarti perempuan yang menjadi sopir truk itu menjadi rendah. Tidak. Tetap mulia. Yang di gambar 2. Kita lihat dulu gambar 2. Poluan. Wanita cantik ini berprofesi sebagai polisi wanita. Coba anak-anak ibu ingat dulu. Ya. Perempuan pertama yang menjadi presiden wanita di Indonesia. Ada yang mengingat siapa itu? Ada, Bu. Siapa? Bu Megawati. Nah, itu dia kan. Megawati Soekarno Putri adalah presiden wanita pertama yang menjabat di Indonesia. Bangga tidak kita sebagai perempuan? Bangga, Bu. Tentu Bangga saja. Bu, apalagi sebagai perempuan, bangga sekali Bu. Betul ya. Jadi pandangan masyarakat itu sudah tidak menjadi patokan lagi bagi perempuan di zaman sekarang ini. Mau jadi pekerjaan apa, yang penting itu terhormat, sudah terbuka lebar untuk perempuan. Di gambar 3 kita lihat, ini adalah seorang ibu yang sedang melakukan pekerjaan di bangunan ya. Ini, kuli bangunan. Apakah ini rendah? Menurut anak-anak ibu, rendahkah seorang ibu melakukan pekerjaan seperti ini? Tidak, Bu. Tidak, ya. Tidak. Tidak Ibu. Iya. Tidak ada yang rendah. Asalkan tidak mencuri, ya, Nak. Gambar 4. Bapak yang sungguh ganteng ini sedang menggendong anaknya. Coba perhatikan wajah bapaknya. Sungguh bangga dia kan? Senang kali Bu. Senang, Senyum bangga dia menggendong anaknya. Dulu kalau seorang bapak menggendong anak, ya pasti dilarang orang tuanya kan? Itu bukan pekerjaanmu. Itu pekerjaan istrimu. Mungkin itu yang dibilang orang tuanya. Tapi kalau sekarang tidak menjadi patokan lagi itu. Lihat di gambar 5, menyapu. Apakah harus perempuan yang membersihkan rumah? Tidak kan? Tidak. Apakah harus perempuan yang memasak? Tidak. Mencuci pakaian? Tidak. Menyetrika? Tidak. Laki-laki dan perempuan itu harus bekerja sama dan harus saling menolong satu sama lain. Bu Guru, Perbedaan jasmani. Guru, Kenapa, Nak? Guru. Mau istirahat 1 menit lagi, Bu Mau Guru. dulu. Mau ke WC. Ke belakang. Mau WC? Lagi. Sebentar Oh. lagi ya, Nak. Sebentar lagi ya. Itu kan berapa Tidak jam? lama lagi menit kok Bu? pelajaran kita ini. Oh Ayo, iya, baik. tertib dulu ya. Perbedaan jasmani maupun kejiwaan yang ada pada laki-laki dan perempuan itu menunjukkan suatu keistimewaan. Ya, suatu keistimewaan yang mungkin tidak dimiliki oleh ciptaan lain. Ya, laki-laki dan perempuan itu berbeda, tetapi memiliki kesejajaran. Itulah yang Ibu tanya tadi di awal kan? Arti sederajat. Tadi sudah jawab, kalau sederajat itu sama, sepadan, setara. Itu tadi yang anak bilang kan? Nah, itulah yang ditunjukkan Tuhan dalam perbedaan jasmani maupun kejiwaan bagi laki-laki dan perempuan. Untuk apa itu? Tidak lain adalah untuk saling melengkapi.
Karena dengan bagaimanapun Tiga kali nak. laki-laki dan perempuan itu tidak akan bisa hidup sendiri. Ya kan? Harus saling ketergantungan. Anak-anak ibu membutuhkan abangnya, adiknya, orang tuanya, dan juga teman-temannya dalam melangsungkan kehidupannya. Ya, itulah kesetaraan itu. Itulah kesejajaran itu. Itulah kesepadanan itu. Contohnya seperti ini, nah. Ketika ibu sakit, maka ayah yang memasak, menyapu, mengepel, ya. Yang biasanya dikerjakan oleh ibu, maka diambil alih oleh ayah ketika kondisi ibu tidak memungkinkan untuk melakukan pekerjaan itu. Lalu ada lagi, ketika ayah belum pulang kerja, ibu berusaha untuk membetulkan atap genting yang sedang bocor. Nah, inilah yang menunjukkan kesejajaran laki-laki dan perempuan itu. Inilah tujuan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sederajat. Jadi, mulai dari sekarang yang perempuan tidak usah berkecil hati, ya. Jangan lagi, saya tidak bisa lagi mencapai cita-cita saya. Yang dulunya ingin menjadi dokter, perawat, polisi, tetap diraih. Ya, nak. Jangan pernah mengatakan kalau saya tidak mampu. Karena orang-orang mengatakan seperti ini. Tidak. Semua sudah dibukakan ya dengan lebar bagi laki-laki dan perempuan untuk melakukan suatu pekerjaan ataupun profesi. Karena kita itu sederajat. Karena kita itu setara, sepadan. Itu sudah menjadi rahasia Allah untuk menciptakan laki-laki dan perempuan. Baiklah, anak-anak semuanya, dari penjelasan yang sudah Ibu sampaikan, apakah ada pertanyaan atau hal-hal yang kurang jelas berkaitan dengan materi kita hari ini? Coba satu orang ya, satu orang. Yuk. Sudah jelas, Bu. Sudah jelas semuanya? Ya, sudah jelas, Bu. Kapan istirahatnya, Bu? Bagus ya. Sudah jelas. Sudah jelas. Nah, sekarang Ibu akan berikan tugasnya, ya. Ibu akan berikan tugasnya sehubungan dengan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Coba dilihat. Tugas ini ada 3 soal, ya. Ada 3 soal dalam bentuk pilihan ganda. Ini dikerjakan di rumah dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Dan satu lagi, jangan lupa meminta tanda tangan orang tuanya. Ya, kalau sudah selesai dikerjakan, ditandatangani oleh orang tua, baru dikumpulkan sama ibu. Mengerti kan nak maksud ibu? Mengerti ya? Iya, bagus. Ya, dari keseluruhan pelajaran kita hari ini sudah rangkum. Terima kasih untuk kehadiran anak-anak ibu semua. Terima kasih atas semangatnya. Ya. Ibu akan ulangi lagi lagu yang tadi ya. Dengan semangat ya, Nak. Coba dulu semua berdiri. Ayo, berdiri dulu semua. Kita nyanyikan sekali lagi lagu yang tadi ya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Oke, 1, 2, 3. Ya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan.
Kalau kau suka hati, Suka mari hati. kita lakukan. Kalau Kalau kau suka hati. tangan. Tangan. Iya, terima kasih. Sebagai penutup, kita berdoa. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu pada kami sepanjang pertemuan ini. Terima kasih Engkau telah menciptakan kami sebagai laki-laki dan perempuan yang sepadan. Kiranya Tuhan kami dapat saling menghormati, saling menolong, dan dapat bekerja sama Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpuji dan termulia nama-Mu Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Pembelajaran Cepat, kita bilang, cepat. selesai. Kita akan bertemu Bilang lari kau. pada pertemuan berikutnya. Terima kasih dan selamat pagi. Selamat